Sword of Coming, episode 105. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kota Lilin Merah dikelilingi tembok tinggi, dan Chen Pingan beserta yang lainnya harus memasuki kota dari gerbang utara. Namun, mereka segera menghadapi masalah, karena para prajurit berbaju besi di gerbang memberitahu mereka bahwa mereka perlu menunjukkan kartu identitas dan dokumen kunjungan jika ingin masuk. Chen Pingan tercengang mendengar hal ini, ia sama sekali tidak tahu apa itu kartu identitas dan dokumen kunjungan. Liang telah menerima emas batangan dari Chen Pingan beberapa waktu lalu, dan ia tersenyum lebar saat mengambil dokumen kusut dari balik pakaiannya. Setelah melewati pemeriksaan, Liang bahkan meninggalkan keledai putih itu dan berjalan memasuki kota sendirian. Setibanya di gerbang kota, ia tak lupa melambaikan tangan kepada rekan-rekannya yang terperangah. Hal ini membuat Li Huai memaki-maki, mengatakan bahwa ia akan menyembelih keledai putih itu. Liang tertawa terbahak-bahak saat berjalan memasuki kota. Su He benar-benar bingung. Sebelum meninggalkan kota kecil itu, sang kepala suku belum membicarakan hal-hal ini dengannya. Faktanya, Su He sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam hal ini, ia tidak lebih baik dari Chen Pingan. Soal mendaki hutan belantara dan mendirikan kemah, ia bahkan lebih rendah daripada pemuda miskin itu. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Su He, dan ia ingat bahwa uang terkadang merupakan cara terbaik untuk meyakinkan orang lain. Hal ini kemungkinan besar sama dimanapun. Dengan pemikiran ini, ia diam-diam menawarkan sejumlah uang kepada seorang prajurit penjaga gerbang. Namun, yang mengejutkannya, prajurit muda dan tegap itu langsung mengarahkan tombaknya ke dada Su He sebelum memarahinya dengan marah. Bahkan Su He yang biasanya baik hati pun tak kuasa menahan rasa sedikit marah. Ia adalah seniman bela diri tingkat 5, jadi jika ia bergabung dengan tentara, sangat mungkin baginya untuk menjadi jenderal menengah. Namun, tepat ketika Su He hendak berdebat dengan prajurit itu, Zulu menarik lengannya pelan dan mengingatkannya dengan suara pelan, "Ayah, pasukan Kekaisaran Li Agung memiliki hukum militer yang sangat ketat. Terlebih lagi, aturan-aturan ini unik karena hukumannya bisa sangat ringan atau sangat berat. Jadi, sebaiknya jangan berdebat dengan para prajurit ini. Kalau tidak, rakyat jelata seperti kita pasti akan semakin terpuruk." Su He mengerutkan kening sebelum mendengus dingin dan akhirnya memutuskan untuk tidak berdebat dengan para prajurit. Zulu menghiburnya dengan suara lembut, "Ayah, mari kita minta ketua klan untuk mencarikanmu posisi resmi di masa depan. Dengan status dan basis kultivasimu ini, aku yakin kau akan segera menjadi terkenal. Ketika hari itu tiba, apakah kau masih harus menahan amarahmu seperti ini?" Su He mengangguk mengerti sambil melangkah pergi. Lalu ia melirik para prajurit dan mencibir, "Jadi pepatah itu memang benar. Penguasa dunia bawah mudah ditemui, tetapi bawahan dan bawahannya sangat sulit dihadapi." Semua orang secara naluriah menoleh ke Chen Pingan. Chen Pingan merenung sejenak sebelum berkata perlahan, "Kalau terpaksa, kita hanya bisa memilih untuk memutar di sekitar kota Lilin Merah dan berkemah di luar malam ini. Kita juga bisa menyewa beberapa orang untuk membeli makanan dan barang-barang yang kita butuhkan. Namun, masalah terbesarnya adalah kita tidak bisa mengakses dermaga di dalam kota. Ini akan memaksa kita mengubah rencana awal. Alih-alih berjalan kaki ke utara menyusuri sungai bunga bordir sejauh 100 km, kita malah harus berjalan kaki ke tujuan. Ini akan jauh lebih melelahkan daripada naik perahu, dan kita juga harus menempuh jarak yang lebih jauh." Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian dinas berwarna cian berjalan cepat keluar dari gerbang kota dan mengamati Chen Pingan dan yang lainnya dari atas ke bawah dengan saksama. Akhirnya, ia menatap Su He dan menangkupkan tangannya sebagai salam sebelum bertanya, "Saya Cheng Seng, wakil kepala stasiun relay di stasiun relay Bantal kota Lilin Merah. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tuan Su He dari Kabupaten Mata Air Naga?" Su He tetap diam, dan ada ekspresi hati-hati di wajahnya. Deputi stasiun pemancar yang memproklamirkan diri itu terkekeh dan menjelaskan, "Ketua klan Anda menulis surat dan mengirimkannya langsung ke hakim wilayah kami. Beliau menguraikan secara singkat rencana dan rencana perjalanan Anda, dan beliau meminta hakim wilayah kami untuk menjadi tuan rumah yang baik dan membantu Anda sebaik mungkin. Selain itu, surat-surat lain dari keluarga dan teman-teman Anda juga telah tiba di stasiun pemancar Bantal. Saya sudah menyiapkan tempat menginap khusus untuk rombongan Anda 10 hari yang lalu, dan saya jamin tempatnya relatif bersih dan rapi. Namun, saya tidak berani bilang tempat ini mewah. Mohon maaf,
dan jangan mengadukan hal ini kepada hakim daerah. Kalau tidak, kalau Tuan Tanah marah, saya khawatir saya akan kehilangan pekerjaan besok. Deputi stasiun relay tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menambahkan, kalau Tuan Zhu tidak percaya, saya bisa segera memanggil seseorang dari stasiun relay istirahat. Orang ini dari Jalan Keberuntungan Kabupaten Dragon Spring, dan dia bahkan bilang pernah bekerja untuk petugas pengawas Tanur. Bahkan, salah satu surat dari ibu kota dibawa langsung olehnya, dan dia bilang perlu menyerahkannya langsung kepada seorang tuan muda bernama Lin Soyi. Lin Soyi melangkah maju dengan ekspresi bangga layaknya seorang keturunan bangsawan kaya, dan bertanya, saya Lin Soyi dari Kabupaten Dragon Spring. Bolehkah saya bertanya, Deputi Stasiun Pemancar, siapa nama orang itu? Pelayan Zulu sedikit linglung. Saat ini, Lin Soyi tampak sangat berbeda dari pemuda pendiam dan acuh tak acuh yang ia bayangkan. Li Baoping dan Li Huai bertukar pandang sekilas sebelum mengangguk pelan pada diri mereka sendiri. Tak ada keraguan dalam suara Deputi Stasiun Pemancar saat ia menjawab, kalau tak salah ingat, namanya seharusnya Tang Satu. Usianya sekitar 40 tahun, dan ia kurang mahir berbahasa resmi Kekaisaran Li Agung. Mehem, ia sangat suka minum, tapi emosinya setelah minum. Lin Soyi mengangguk sebelum bertanya dengan santai, apakah kamu sudah menunggu kami di gerbang selatan selama beberapa hari terakhir? Pria itu tersenyum dan menjawab, meskipun saya ingin mengatakan ya, saya sungguh tidak tahu malu untuk melakukannya. Sejujurnya, stasiun relay Bantao terletak di utara kota Lilin Merah, dan tidak jauh dari sini, ada menara suar di puncak gunung dekat kota kecil lainnya. Saya memiliki hubungan baik dengan petugas di sana, jadi saya memintanya untuk mengawasi jalan estafet di dekatnya. Begitu dia melihat Tuan Muda Lin dan Tuan Su lewat, dia akan mengirim salah satu bawahannya untuk memasuki kota dan memberitahu saya. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Lin Soyi. Ia tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik menatap Chen Pingan. Chen Pingan mengangguk padanya. Su He tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Deputi Stasiun Pemancar, sambil berkata, terima kasih telah bersusah payah membantu kami, Tuan Cheng. Cheng Seng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tolong jangan panggil aku Tuan. Aku hanyalah seorang bawahan yang bertanggung jawab melayani para bangsawan dan tamu terhormat lainnya. Aku sungguh tidak pantas menyandang gelar setinggi itu. Baiklah, cukup basa-basinya untuk saat ini. Aku akan memberitahu para prajurit garnison terlebih dahulu, dan aku yakin mereka akan segera mengizinkanmu masuk ke kota kecil kami. Jabatan Deputi Stasiun Pemancar berada di bawah Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai jabatan resmi Istana Kekaisaran. Jabatan-jabatan ini tergolong rendah, dan terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan para pejabat di Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, Cheng Seng mengantar mereka ke gerbang kota. Meskipun para prajurit membiarkan mereka lewat, raut wajah mereka tetap serius dan tidak ramah. Cheng Seng melangkah keluar dari gerbang yang teduh dan sejuk di tembok kota terlebih dahulu, lalu menoleh ke Su He dan menjelaskan dengan suara pelan, para prajurit garnison semuanya adalah pensiunan prajurit dari garis depan. Kemampuan mereka biasa saja, tetapi mereka sungguh keras kepala dan tidak fleksibel. Terkadang, bahkan hakim daerah pun tidak mampu menghadapi mereka. Tuan Zhu, mohon jangan tersinggung dengan tindakan mereka. Meskipun Su He bukan orang yang sering bepergian, setidaknya ia memahami pentingnya menghindari percakapan mendalam dengan orang yang tidak dikenal. Karena itu, ia tidak menjawab. Mereka berjalan melewati sebuah toko yang dingin, tempat para pria muda dan gagah terus berlalu lalang. Sesekali, kilatan cahaya putih juga akan menyala di dalam toko. Mata Li Huai tertuju pada toko ini, begitu tertariknya hingga ia enggan melangkah lagi. Su He pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya juga. Namun, ia segera kehilangan minat. Ini toko senjata yang khusus menjual pedang dan golok, jelas Cheng Seng. Senjata lain juga kadang-kadang dijual di sana. Apa pemerintah tidak peduli? Apa mereka tidak takut rakyat jelata mengacungkan senjata dan berkelahi? Tanya Lin Soyi penasaran. Deputi Stasiun Pemancar tersenyum dan menjawab, pemerintah tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Namun, jika konflik benar-benar terjadi, pemerintah akan menanganinya dengan sangat serius. Jika tidak ada cukup pejabat dan tentara, maka hakim daerah akan mengerahkan semua sekte di wilayahnya untuk membantu. Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Li Agung, dan banyak petualang yang berkelana dengan pedang atau golok mereka. Ada juga bajingan kota yang terlalu percaya diri, sebagaimana ada pula keturunan bangsawan yang berjuang demi tujuan mulia. Meskipun Istana Kekaisaran melarang semua penjualan senjata, mereka sebagian besar longgar dalam penerapan hukum ini terkait penjualan pedang berkualitas rendah. Pada akhirnya, semua ini bergantung pada sikap pejabat setempat.
Jika para pejabat tersebut adalah orang-orang terpelajar, kemungkinan besar mereka akan menerapkan hukum ini dengan ketat dan tidak fleksibel. Namun, jika mereka adalah seniman bela diri yang pernah berada di garis depan, mereka seringkali menutup mata terhadap penjualan senjata. Tentu saja, perdagangan busur yang kuat, baju zirah berkualitas tinggi, dan sebagainya dilarang keras di semua tempat. Kota Lilin Merah memiliki semua yang diinginkan, menara suar, stasiun relay, pasar, kedai minuman, rumah bordil, teater, dan sebagainya. Kota ini ramai dengan jalanan yang dipenuhi orang. Dibandingkan dengan kota kecil tempat Chen Pingan dan yang lainnya berasal, kota Lilin Merah jauh lebih ramai dan ramai. Ada berbagai macam kios dan toko di jalanan, dan suara teriakan serta tawar-menawar terdengar riuh rendah. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di stasiun relay Bantal. Para pekerja dari stasiun relay segera datang untuk mengambil keledai putih dan kuda itu. Benar saja, Cheng Seng telah menyiapkan beberapa kamar untuk mereka, dengan kamar berkualitas baik dan kamar berkualitas sedang. Namun, ia belum memutuskan bagaimana membagi kamar-kamar tersebut, dan ia malah memberikan 5 kamar tersebut kepada Zhu He agar mereka dapat memutuskan sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Atas pengaturan Chen Pingan, Li Baoping akan berbagi kamar berkualitas baik dengan Zulu, sementara Zhu He akan tinggal di kamar berkualitas baik sendirian. Sedangkan dirinya, Li Huai, dan Lin Souyi, masing-masing akan tinggal di kamar berkualitas sedang sendirian. Jika Aliang memutuskan untuk kembali, ia bisa memilih salah satu kamar mereka untuk ditinggali. Tentu saja, dengan temperamennya, ia pasti akan bertanya apakah ia boleh tinggal sekamar dengan Zulu. Saat itu, Zulu kemungkinan besar akan memutar bola matanya. Senja tiba, dan semua orang berkumpul di ruang Zhu He yang luas dan nyaman setelah menyimpan barang bawaan mereka. Cheng Seng segera mengantarkan setumpuk surat kepada mereka, dan setelah itu ia tersenyum dan pamit. Ia berkata bahwa mereka bisa memanggilnya kapanpun dibutuhkan. Ia juga memberitahu mereka bahwa pasar malam kota Lilin Merah cukup terkenal di wilayah utara Kekaisaran Li Agung. Jika mereka berkesempatan, pasar malam itu pasti layak dikunjungi. Ada 1 surat untuk Lin Souyi, dan ada 3 surat untuk Li Baoping, yang paling banyak. Anehnya, Chen Pingan pun punya surat. Namun, Li Huai pulang dengan tangan kosong. Akhirnya, ia menghampiri Zulu yang berada dalam situasi serupa dan terkekeh, "Syukurlah kita tidak sendirian." Zulu berpura-pura tidak mendengarnya, lalu berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Stasiun relay Bantal memang tidak besar, tetapi terdapat banyak jalan berliku yang mengarah jauh ke dalam, membuatnya terasa seperti taman milik keluarga kaya yang dalam dan anggun. Dari jendela, ia melihat sebuah danau kecil yang tampak hanya sebesar telapak tangan. Danau itu dihuni oleh banyak ikan koi gemuk berwarna merah dan kuning. Surat Lin Souyi hanya selembar kertas dengan sedikit kata, dan pemuda itu menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Ia memasang ekspresi muram saat meninggalkan ruangan, menggenggam surat itu dengan sangat erat. Selain sekitar 30 karakter yang ditulis asal-asalan, terdapat juga uang kertas senilai 300 tael perak di dalam amplopnya. Ini adalah uang kertas terbesar yang bisa didapatkan di Kekaisaran Li Agung. Anak laki-laki itu melangkah kembali ke kamarnya sebelum menutup pintu pelan-pelan dan meletakkan amplop itu di atas meja. Raut wajahnya marah, dan dadanya naik turun tak beraturan. Chen Pingan memilih tempat yang tenang untuk duduk. Li Baoping berlari menghampirinya, dan sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Aku pasti akan bertanya apakah ada karakter yang tidak kukenal." Setelah mendengar ini, Li Baoping kembali ke meja makan. Ia mulai membuka surat-suratnya yang dikirim oleh ayahnya, kakak laki-laki tertuanya, dan kakak laki-laki keduanya. Li Baoping membuka surat-suratnya satu persatu. Surat dari ayahnya menanyakan kabarnya, dan seperti biasa, ayahnya tidak tampak tegas sama sekali. Sebaliknya, ia berpesan agar ia berhati-hati di antara hal-hal sepele lainnya. Misalnya, cuaca sedang dingin sekarang, jadi ia perlu ingat untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Selama ia masih bepergian, ia juga tidak perlu takut menghabiskan terlalu banyak uang. Setiap kali ia tiba di stasiun transit, ia juga perlu membalas surat orang tuanya. Ayahnya telah menulis tanpa henti tentang hal-hal ini, dan 5 atau 6 lembar kertas itu terisi begitu saja. Li Baoping menghela napas dan menatap Zhu He yang duduk di hadapannya sambil menyesap teh. "Kapan ayah dan ibu akan berhenti memperlakukanku seperti anak kecil?" tanyanya muram. Zhu He hampir tak bisa menyembunyikan rasa gelinya. Minum teh, minum teh." Li Baoping mulai membaca surat kedua. Surat ini dari kakak tertuanya.
Ia menulis bahwa ia sedang mempelajari kitab suci dan karya klasik di rumah, dan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kekaisaran tahun depan. Isi surat itu sederhana dan ringkas, tulisan tangannya juga terbaca dan rapi. Seolah-olah huruf-huruf ini adalah orang-orang berbudi luhur yang duduk tegak, dengan setiap goresan memancarkan rasa peduli dan kehati-hatian. Suratnya juga syarat dengan ajaran mendalam dari para bijak, dan ia berpesan agar ia tidak bersikap tidak sopan kepada Zuhei dan Zulu. Ia seharusnya tidak menganggap mereka sebagai pelayan belaka. Ia juga berpesan agar ia lebih sering mendengarkan Chen Ping'an, dan belajar untuk menjadi lebih tangguh dan pekerja keras. Dengan begitu, ia tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Baru di akhir surat, kakak laki-laki yang taat aturan ini memberitahu bahwa ia telah mahir memelihara kepiting yang ia tangkap dari sungai dan bawa pulang. Ia bisa merasa tenang. Li Baoping melambaikan surat itu di udara dan mengeluh kepada Zuhei, kakak laki-laki adalah orang yang paling tidak peduli padaku. Zuhei menahan tawanya. Nona muda, cukup aktingnya. Siapa di klan Li yang tidak tahu kalau kakak tertuamu sangat menyayangimu? Ia kutu buku yang bahkan akan membuat sang patriark pusing ketika ia mulai membahas semua prinsip dan penalaran yang mendalam. Faktanya, pertama kali ia minum alkohol adalah ketika adik perempuannya diam-diam menukar tehnya dengan anggur bunga persik musim semi yang diseduh oleh klan mereka. Ia begitu marah hingga hampir mengalami gangguan mental, dan bahkan orang tuanya pun takut dan tidak berani menenangkannya. Mereka hanya berani mengikutinya saat ia bergegas pergi mencari adik perempuannya, takut putra mereka yang keras kepala itu akan memberikan hukuman fisik kepada Baoping kecil. Namun, setibanya di halaman, ia melihat gadis kecil itu berdiri di sana dengan tangan di pinggul dan ekspresi pasrah. Ia tak tega memarahinya, dan hal ini membuatnya semakin marah. Akhirnya, ia berbalik dan pergi, dan amarahnya membara selama beberapa hari. Tahun itu, ia memutuskan untuk mengubur setoples anggur bunga persik musim semi di halamannya. Ketika Li Baoping bertanya tentang hal itu, ia menjawab bahwa itu adalah anggur untuknya saat ia menikahkan gadis itu. Gadis kecil itu sangat ketakutan, sampai-sampai ia menyelinap keluar rumah dan berkeliaran di sekitar sungai Kumis Naga seharian penuh. Bahkan, ia hampir lari ke pegunungan untuk bersembunyi. Kepala keluarga Li murka ketika mengetahui hilangnya Li Baoping, dan ia memerintahkan semua orang untuk menyebar mencari gadis kecil yang bodoh itu. Akhirnya, kakak tertuanya lah yang memperbaiki kesalahannya dan menemukannya di sebuah kuil kecil di seberang sungai. Gadis kecil malang itu sedang tidur di bangku kayu panjang. Setelah menemukannya, ia membawanya pulang. Li Baoping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Namun, aku tetap yang paling menyukai kakak laki-laki." Surat terakhirnya berupa setumpuk kertas tebal dari saudara laki-lakinya yang kedua. Ia menceritakan pengalamannya di ibu kota, dan semuanya berisi kisah-kisah aneh yang ia saksikan atau dengar sendiri. Gaya penulisannya elegan, dan jelas bahwa ia telah mencurahkan banyak upaya di bidang ini. Seolah-olah ia seorang penyair ulung. Di klan Li, tuan muda kedua ini lebih populer daripada kakak laki-lakinya. Ia tampan dan anggun, dan gaya bicaranya juga lembut dan halus. Ia suka membaca buku-buku tentang seni perang, dan ia suka mensimulasikan pertempuran dengan para pelayan sejak usia sangat muda. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang keras kepala dan tidak fleksibel, orang-orang di kediaman lebih suka berinteraksi dengan tuan muda kedua yang terbuka dan ceria ini. Ketika festival tiba, ia juga akan melemparkan sekantong koin yang besar kepada setiap orang yang ditemuinya. Jika mereka mengucapkan kata-kata keberuntungan yang ia sukai, ia bahkan akan menghadiahi mereka dengan sekantong koin tambahan. Li Baoping membaca surat itu dengan sangat cepat, dan ketika ia membaca hingga lembar kertas kedua terakhir, ia menatap Zulu dan berkata, "Kakak kedua menyebutmu." Mengenai menara suar yang kalian berdua bicarakan sebelumnya, ia berkata bahwa ia secara pribadi menyaksikan menara suar itu menyalakan sinyal untuk memberitahu ibu kota bahwa semuanya baik-baik saja ketika berkemah di puncak gunung suatu malam. Melihatnya dari jauh, ia berkata seolah-olah ia sedang melihat naga api yang agung. Zulu bergegas berjalan ke meja dan bertanya, "Nyonya muda, apakah dia mengatakan sesuatu lagi?" Li Baoping langsung menyerahkan setumpuk kertas itu kepada Zulu. Kakak keduanya hanya menulis tentang hal-hal aneh yang disaksikannya, jadi Zulu tidak perlu menyembunyikannya dari orang lain. Zulu menerima surat itu dan bertanya, "Bisakah aku membawanya kembali untuk kubaca perlahan?" "Asalkan kamu tidak kehilangannya," jawab Li Baoping sambil mengangguk. Zulu pergi dengan senyum gembira. Deputi stasiun relay mengetuk pintu dan masuk, sambil membawa sepiring buah segar dan biji-bijian di tangannya. Seorang pria mengenakan topi bambu berjalan mengikutinya. Li Huai menjadi marah, dan dia segera berlari dan mencoba mendorong bajingan tak berperasaan ini keluar dari ruangan.
Liang duduk di kursi di samping meja sambil mendorong-dorong Li Huai, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Ada apa, Zulu? Kenapa ekspresimu begitu ceria dan menawan? Kamu terlihat lebih cantik dari biasanya." Su He memiliki ekspresi gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Souyi kembali dan duduk di dekat Chen Pingan. Liang melemparkan labu perak kecilnya kepadanya, dan anak laki-laki itu menangkapnya, membuka tutupnya, lalu meneguknya. Liang menoleh ke Cheng Seng dan bertanya, "Apakah kota lilin merah punya teluk kecil bernama Teluk Fu? Dan letaknya tidak terlalu jauh dari dermaga?" "Memang," kata Cheng Seng sambil mengangguk. Namun, ada ekspresi aneh di wajahnya. Liang mendecakkan lidahnya karena heran dan berkata, "Itu tempat pembuangan uang, saya katakan padamu, tempat pembuangan uang. Terdapat sebuah tikungan sungai berbentuk bulan sabit di kota lilin merah, dan disinilah perahu-perahu hias yang indah dan khas kota tersebut dapat ditemukan. Perahu-perahu ini panjangnya hanya 6 hingga 9 meter, dan di bagian luarnya digantungi bilah-bilah bambu ungu hias atau bilah-bilah bambu hijau biasa. Mengenai dekorasi internal perahu-perahu hias ini, hal ini ditentukan oleh kekayaan pemiliknya. Setiap perahu akan mengangkut 2 hingga 3 perempuan, kebanyakan dari mereka cantik atau masih muda dan menawan. Para perempuan ini setidaknya ahli dalam 1 atau 2 bidang alat musik, go, kaligrafi, melukis, seni minum teh, atau seni anggur. Selain area duduk yang elegan untuk menikmati pemandangan, terdapat juga kamar tidur di perahu-perahu ini untuk tujuan yang jelas. Para pramugari perahu ini adalah warga rendahan Kekaisaran Li Agung, dan mereka akan tetap demikian dari generasi ke generasi. Menurut legenda, mereka adalah pengungsi dari negara air ilahi yang telah digulingkan. Kaisar Kekaisaran Li Agung pernah mengeluarkan dekret kekaisaran yang melarang mereka pergi ke darat. Mereka ditakdirkan untuk menjadi seperti rumput bebek tanpa akar dari generasi ke generasi. Sementara itu, penduduk kota lilin merah juga mewariskan kisah yang memuji tindakan Weibo. Mereka memuji penguasa gunung Table Mountain ini karena kesetiaan dan kejujurannya, dan ini karena ia diam-diam melindungi leluhur mereka saat mereka melarikan diri dari tanah air mereka yang dilanda perang. Namun, hal ini membuat murka Kaisar Kekaisaran Li Agung dan menyebabkan Weibo diturunkan pangkatnya dari Dewa Gunung menjadi penguasa gunung. Pada saat yang sama, Kaisar juga memerintahkan keturunan beberapa klan untuk menghancurkan patung-patung penguasa gunung ini dan membuang sisa-sisanya ke sungai. Cheng Seng dengan hati-hati memilih kata-katanya dan dengan hati-hati memilih beberapa cerita yang tidak berbahaya untuk diceritakan kepada tamu-tamu terhormatnya. Kota lilin merah tidak bisa dianggap sebagai pusat penghubung utama wilayah utara dan selatan Kekaisaran Li Agung, tetapi kota ini memang merupakan dermaga yang ramai, tempat banyak kapal datang dan pergi, membawa barang-barang khas dari seluruh penjuru kekaisaran. Kota ini adalah tempat bertemunya 3 sungai, Sungai Deras yang tenang, Sungai Bunga Bersulam, dan Sungai Anggur Murni. Namun, hanya ada 2 dewa sungai, dan masing-masing dewa sungai memiliki kuil yang dibangun di tepi sungai, tempat patung-patung emas mereka bersemayam. Keduanya adalah komandan Angkatan Laut Kekaisaran Li Agung yang gugur dalam pertempuran di perairan itu. Hanya Sungai Rusingtran kuil yang tidak memiliki dewa atau kuil sungai. Sebuah kuil dewi yang populer pernah muncul di tepi sungai sebelumnya, dan kuil ini memuja seorang wanita heroik dari kota kecil yang bunuh diri di sungai untuk membuktikan kesuciannya. Namun, Kekaisaran Li Agung dengan cepat menyatakan kuil ini ilegal dan menghancurkannya. Kuil itu kini menjadi reruntuhan, dan hanya ular dan tikus yang terus berkeliaran di dalamnya. Ketika mendengar legenda tentang penguasa gunung Table Mountain, Li Huai tak dapat menahan diri untuk mendesah dan berkata dengan suara lembut, "Siapa yang tahu kalau penjahat besar itu punya reputasi sehebat itu di kota lilin merah? Kita semua punya beban yang harus ditanggung, dan setiap keluarga punya kesulitan yang harus dihadapi," komentar Lin Souyi dengan ekspresi acuh tak acuh. Chen Pingan menyimpan surat yang diberikan Ruan Xiu kepadanya. Dalam surat itu, Ruan Xiu memberitahunya bahwa gunung tertindas telah berhasil mendapatkan dewa gunung baru yang akan membantu menjaga gunung dan mengumpulkan energi spiritual. Ia juga mengatakan bahwa gunung tertindas hanya kalah dari gunung awan dan gunung pembawa pelita milik ayahnya. Catatan penulis, lemna tak berakar merupakan metafora bagi orang yang tak punya ikatan atau akar.